Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat pada kita semuanya, berupa nikmat sehat, nikmat umur, usia, dan kesempatan, sehingga pada waktu yang baik ini, di kesempatan yang di waktu yang mulia ini, sesudah menunaikan sholat subuh, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu para asatiz al-muhtaramun di kesempatan internalisasi nilai-nilai Islam atau pengajian Fakultas Syariah. Juga salawat besar salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, sampai kepada kita selaku umatnya yang berupaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tema yang diamanahkan atau ditugaskan kepada saya adalah berkenaan dengan sejarah Islam, yang salah satunya topik yang diangkat adalah tentang pertempuran atau peperangan Mu'tah, karena bertepatan dengan bulannya, yaitu bulan Jumadil Awal, yang konon dalam sejarah Islam itu merupakan peristiwa berlakunya perang Mu'tah tersebut, yaitu bertepatan dengan kalender Gregoriannya, atau itunya di bulan September 629 Common Era. Common Era ini adalah nama lain dari setelah Masehi, ya. Setelah Masehi atau Masehi gitu ya, Common Era. Sebab di penanggalan, di istilah ini, di istilah Latin, di istilah Inggris, ada yang dikenal juga BCE, Before Common Era, atau sebelum Masehi. Kadang-kadang juga kita jumpai singkatan yang disebut dengan BC saja, Before Christ, ya. Dan ada juga AD, Anno Domini. Itu menunjukkan kepada penanggalan yang lebih kental nuansanya dengan kekristenan, sebelum Masehi, dan Anno Domini itu artinya tahun Tuhan atau setelah Masehi. Sehingga para pakar dalam bidang kalender ini merubah istilah tahun Tuhan ini dengan Common Era, supaya tidak terlalu kental dengan istilah kekristenan. Adapun bulan Hijriahnya bertepatan dengan Jumadil Awal, AH di sini adalah after hijrah, yaitu tahun 8 setelah hijrah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, pertempuran Mu'tah ini adalah pertempuran yang terjadi di daerah yang dikenal dengan Mu'tah. Jadi kalau kita lihat petanya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, dari arah Madinah ini menuju ke Mu'tah, itu adalah perbatasan terluar dari wilayah Jazirah Arabia. Jadi ini sudah masuk ke wilayah Syam, ya, wilayah Syam. Jadi batas terluar dari Jazirah Arabia, batas terluar dari Jazirah Arabia. Ini kita bisa lihat jarak dari kota Madinah terus melewati beberapa tempat, Khaybar, Al-Ula, Tabuk, Ma'an, sampailah ke sebuah perkampungan yang disebut dengan Mu'tah. Kalau kita zoom lagi, bisa kita lihat di sebelah kiri, ya, kita zoom lagi, ini berdekatan. Mu'tah ini adalah sebelah ini ya, masuk ke wilayah Yordania sekarang. Jadi Syam itu dulu satu wilayah yang saat ini terbagi kepada beberapa negara, yaitu Yordania, Palestina, Lebanon, dan Syria. Jadi kawasan yang begitu besar yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan atau pengaruh dari Romawi. Nah, kita lihat dalam peta ini Ghazwatul Mu'tah, perang Mu'tah. Nah,
tentu kita bisa membedakan istilah ghazwah dengan sariyah. Ghazwah itu adalah peperangan yang langsung diambil alih komandonya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk arahan-arahan sekalipun Rasul tidak terjun langsung dalam peperangan itu. Sehingga walaupun Rasul tidak ikut menyertai dalam perang Mu'tah, sejarawan menyebutnya ini sebagai ghazwah. Ya. Nah, dalam kurung disebut dengan Jaish al-Umara, Jaishul Umara, yaitu perang yang dipimpin oleh para komando, para pimpinan. Ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan ada 3 komando perang yang dipegang oleh Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Ya. Jadi ini uraiannya adalah pertempuran yang terjadi di daerah Mu'tah, yaitu berdekatan dengan provinsi Karak saat ini di Yordania, terjadi pada tahun ke-8 Hijrah di bulan Jumadil Awal, atau pada tahun 629 Masehi. Dan pasukan ini berlangsung antara pasukan Muslim melawan pasukan Romawi dan sekutu mereka dari suku Ghassasinah. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut Ghassasinah dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia suku Ghassan. Banyak referensi sejarah, literatur sejarah menyebutkan bahwa penyebab pertempuran ini adalah pembunuhan Harith bin Umair al-Azdi, yaitu duta Rasul atau utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikirim oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa surat. Dan dalam hukum internasional atau kesepakatan internasional yang berlaku saat itu, pembawa surat, pembawa risalah itu tidak boleh diserang, tidak boleh diganggu, karena mereka tidak membawa senjata. Misi mereka hanya membawa pesan, membawa surat saja. Ya. Dan pesan yang dibawa oleh Harith bin Umair al-Azdi ini adalah pesan untuk mengajak kabilah-kabilah atau suku-suku yang ada di sana untuk memeluk kepada Islam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, peserta pengajian Fakultas Syariah, nah ini dalam kesepakatan internasional saat itu tidak boleh membunuh utusan ya yang dikirim dengan membawa misi, yaitu membawa surat, ya, membawa pesan dari satu wilayah kepada wilayah yang lain. Pembawa pesan ini adalah Harith bin Umair al-Azdi. Jadi bisa kita bayangkan hanya karena faktor satu orang, ya, pembawa surat yang dibunuh, yang ditangkap, yang dipenggal, ya, oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani, gubernur yang menguasai daerah Ghassani, ya, maka menyebabkan satu pertempuran besar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan besar sekira 3.000 pasukan di bawah 3 komando pasukan perang. Dan ini faktor utama atau faktor penyebab terjadinya perang Mu'tah. Dan kalau kita flashback kepada pertempuran yang lain dalam Islam, ada pertempuran yang disebabkan karena tersingkapnya aurat muslimah. Ya, di Madinah kita mendengar kisah Bani Qainuqa. Jadi di Madinah itu ada 3 kabilah besar dari suku Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Nah, Bani Qainuqa ini menguasai pasar di Madinah, khususnya pasar yang berkaitan dengan jual beli logam mulia atau emas. Satu ketika ada seorang muslimah yang datang, kemudian menyaksikan bagaimana pembuatan emas, ya, kemudian tawar-menawar harga, dan ada seorang Yahudi yang melakukan perbuatan jahil, iseng, ya, bagaimana hijab wanita tersebut diikatkan, sehingga ketika wanita itu bangkit berdiri dari tempatnya, tersingkaplah auratnya. Dan wanita itu secara sontak berteriak, An-Najdah, An-Najwa, An-Najdah, An-Najdah, tolong selamatkan, tolong selamatkan. Dan hal itu terdengar oleh seorang muslim yang ada di sana. Kemudian muslim ini pun menyerang satu orang Yahudi sehingga terbunuh. Dan karena pasar ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi, kemudian orang Yahudi pun mengeroyok satu orang muslim itu sehingga terbunuh pula. Sehingga dikenal ketika kita flashback ada perang, Rasul SAW menyiapkan pasukan untuk mengepung Bani Qainuqa. Nah, yang terjadi dalam perang Mu'tah ini adalah terbunuhnya pembawa pesan atau surat dari Rasul SAW yang berisi ajakan dakwah. Jadi dakwahnya Rasul SAW, Bapak dan Ibu sekalian, bukan lagi
bukan lagi dakwah kepada kabilah-kabilah yang dekat dari Jazirah Arab, tetapi dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai merambah kepada kerajaan-kerajaan yang berada di sekitar Jazirah Arab. Dan salah satunya adalah daerah-daerah atau kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Bizantium atau kekuasaan Romawi. Jadi kekuasaan yang sangat besar pada saat itu, ada dua kekuasaan superpower, yaitu Romawi dan Persia. Nah, kalau kita melihat peninggalan-peninggalan Romawi ini ada, Bapak Ibu sekalian, ya, di wilayah Palestina, Yordania, kemudian Lebanon, Syria, Turki, sampai dengan pesisir. Ya. Kalau kita lihat ini di peta sebelah kiri Bapak Ibu, masuk ke wilayah Sinai, Mesir di sini. Kemudian di wilayah Mesir bagian utara, Libya bagian utara, itu sampai sekarang masih ada peninggalan-peninggalan Romawi, ya, pengaruh Romawi di sana. Misalkan di Mesir ada kota yang dikuasai oleh Romawi namanya Alexandria di Mesir bagian utara. Kemudian di Libya juga ada kota Tripoli namanya. Di sana banyak sekali peninggalan-peninggalan bekas Romawi. Jadi Romawi ini terbentang dari Syam dahulunya, kemudian Turki sekarang, kemudian wilayah pesisir di wilayah Mesir, Libya, Tunisia, Algeria, Maroko, masuk ke wilayah Spanyol, Prancis. Nah, itu negara-negara yang saat itu dalam kekuasaan atau dalam pengaruh Romawi, ya, termasuk Vatikan, Roma, Italia juga. Nah, pertempuran Mu'tah ini dianggap sebagai pertempuran pertama yang dilakukan kaum muslimin di luar batas Jazirah Arab. Ya. Setelah kita mengetahui faktor penyebabnya tadi, ya, disebutkan bahwa pertempuran Mu'tah ini adalah pertempuran yang pertama kali dilakukan kaum muslimin, ya, di luar Jazirah Arab. Ya, dalam pertempuran ini sebanyak 3.000 prajurit muslim mampu bertahan melawan 200.000 pasukan Romawi. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, jadi peperangan, ya, bagaimana, apa yang kita bayangkan ketika sejumlah pasukan yang kecil, 3.000 pasukan melawan 200.000. Di samping kekuatan iman yang tertanam kuat dalam diri mereka, tentunya ada mempertimbangkan strategi militer, strategi perang. Ya. Maka dipilihlah wilayah Mu'tah. Ya, mereka mengambil pelajaran dari kisah perang Uhud, ya, di mana Mu'tah ini sebelah barat dan sebelah timurnya ini adalah dipenuhi dengan perkebunan. Jadi sebelah barat, sebelah timur dipenuhi dengan perkebunan, dan sebelah belakangnya itu adalah perkotaan atau pemukiman penduduk. Jadi pasukan Muslim ini setidaknya mereka terlindungi dari arah kanan dan kiri dan dari arah belakang. Dalam bayangan kita, yang 3.000 pasukan ini akan memanjang, ya, akan memanjang. Tapi karena posisinya adalah berada di Mu'tah dan dihadapinya adalah 200.000 pasukan, yang semula strategi memanjang ini berubah menjadi strategi berbanjar ke belakang. Ya. Apa yang kita bayangkan ketika 3.000 pasukan ini melawan 200.000, berapa lama pertempuran itu akan berlangsung? Berapa lama pertempuran itu akan terjadi? Luar biasanya adalah 2.000 pasukan ini ternyata bisa bertahan sampai 6, ya, 6 hari lamanya. Bisa bertahan sampai dengan 6 hari lamanya. Sehingga pasukan Romawi mengalami apa? Mengalami kejenuhan dalam peperangan, dan mereka melakukan strategi, kalau begitu kita arahkan semua anak panah, kita arahkan semua persenjataan kepada panglima pasukan kaum muslimin. Sehingga terbunuhlah dalam perang itu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah bin Rawaha. Jadi semua panah itu ditujukan kepada panglimanya. Saking kuatnya pertahanan kaum muslimin, yang 3.000 pasukan melawan 200.000, semua anak panah tertuju kepada panglima mereka. Tertuju kepada Zaid, tertuju kepada Ja'far, tertuju kepada Abdullah bin Rawaha. Dan pertempuran Mu'tah ini adalah menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam, bagaimana keberanian, kemudian kecerdasan, keteguhan pasukan Muslim, ketahanan mereka, dan kecerdikan militer yang dimiliki oleh sahabat yang bernama Khalid bin Walid.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya perkenalkan ada beberapa figur di sini yang disebutkan. Yang pertama Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah ini adalah dahulunya adalah budak yang kemudian diangkat menjadi anak angkat Nabi SAW. Sehingga kadang Zaid ini disebut Zaid bin Muhammad. Sampai turunnya ayat Al-Quran yang menyebutkan Udu'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Jadi jangan memanggil anak angkat itu dengan anak Anda ya, Zaid bin Muhammad, jangan panggil demikian. Tapi Udu'uhum li abaihim. Ya, panggil Zaid bin Harithah ini sesuai dengan nama ayah kandungnya, Zaid bin Harithah. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan siapa qaidul jaish, komando pasukan yang pertama, Rasul mengumumkan komando pasukan pada perang Mu'tah adalah Zaid bin Harithah. Dan nanti juga kita melihat ada figur yang bernama Khalid bin Walid. Jadi figur Khalid ini muncul pada peristiwa perang Mu'tah. Tidak lama, beberapa bulan setelah keislaman Khalid bin Walid. Ya. Jadi dahulunya Khalid ini berada dalam jajaran dalam pasukan kaum musyrikin. Nah, perang Mu'tah ini adalah menjadi misi yang pertama bagi Khalid. Dan kita tahu bagaimana Khalid ini menjadi komando, ahli strategi, ahli militer dalam perang Uhud. Nah, dan mendengar, tentunya ketika mendengar bahwa pemimpin pasukan bernama Zaid bin Harithah, seorang budak, seorang hamba saya, kita bisa melihat bagaimana perasaan Khalid bin Walid yang sejatinya dia adalah ahli militer, pimpinan pasukan, ya, memimpin pasukan dipimpin oleh seorang budak yang bernama Zaid bin Harithah. Kemudian figur yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Jadi dalam hijrahnya kaum muslimin ini selain hijrah ke Madinah, dahulu dikenal ada hijrah ke Habasyah. Habasyah itu saat ini ada beberapa negara ya di dalam tanduk benua Afrika, yaitu menguasai beberapa negara, di antaranya adalah Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia. Itu negara Habasyah dahulunya. Nah, muncul Ja'far bin Abi Thalib. Jadi 15 tahun setelah hijrah, kemudian 15 tahun namanya tidak muncul, ketika perang Mu'tah muncul. Jadi beliau menetap di Habasyah, baru ketika perang Mu'tah ini atau perang Khaybar sebelumnya, Ja'far ini datang. Dan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Khaybar, beliau berkata, Rasul SAW, aku ini tidak tahu apakah aku gembira karena menang dalam perang Khaybar atau karena kedatangan Ja'far bin Abi Thalib dari Habasyah. Nah, pada perang Mu'tah inilah Ja'far ditunjuk sebagai komando pasukan. Dan yang terakhir adalah Abdullah bin Rawaha. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendahului kita dalam hal ini, beliau menginformasikan bahwa ketiga komando perang ini akan gugur dalam perang tersebut, dan kemudian akan muncullah figur yang bernama Khalid bin Walid, Khalid bin Walid yang mempunyai gelar Saifullah, ya, jadi pedang Allah Khalid bin Walid. Bapak dan Ibu sekalian, nah ini ilustrasi daripada perang Mu'tah, ya. Jadi 3.000 adad minal muslimin, 3.000 jumlah pasukan kaum muslimin harus menghadapi 200.000 pasukan Romawi. Yang 100.000-nya itu terdiri dari pasukan Ghassasina, yaitu kerajaan terluar, ya, kerajaan yang menjadi perbatasan antara Jazirah Arab dengan kekuasaan Romawi. Jadi sebelum masuk ke Syam itu mestilah berhadapan dengan wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Ghassasina. Nah, mereka menyiapkan pasukan sebanyak 100.000 ditambah lagi 100.000 dari koalisi dari pasukan Romawi yang lain. Setelah kekalahan Quraisy dan sekutu-sekutunya dalam perang Ahzab atau disebut juga dengan perang Khandaq, dan juga muncul perjanjian Hudaybiyah. Nah, Hudaybiyah ini adalah perjanjian damai antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang musyrik, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhalang pada tahun Hudaybiyah itu untuk melaksanakan umrah. Sebanyak 1.400 kaum muslimin yang telah berangkat dari Madinah tercegah, terhalang untuk melaksanakan umrah.
Dan saat itu Khalid bin Walid masih berada di pasukan eh, apa di pasukan orang-orang musyrik, pasukan kafir. Jadi di tahun ke-7 Hijrah ini terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulailah mengirimkan surat ajakan dakwah kepada raja. Ya. Kalau kabilah Arab, sepenanjung Arab ini sudah mulai memeluk agama Islam, maka Rasulullah SAW mulai mengirimkan surat-surat ke negeri-negeri tetangga. Ya. Jadi mengajak, maka dalam Islam itu nanti akan dikenal dengan sebutan Amul Wufud, tahun di mana Nabi itu menerima delegasi-delegasi, utusan-utusan. Ya. Seperti disebutkan dalam surah An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dengan surat yang dikirimkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri-negeri tetangga, mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan salah satu surat itu ditujukan kepada Raja Busro, dititipkanlah surat itu atau dibawalah surat itu oleh Harith bin Umair al-Azdi. Di mana dalam perjalanannya Harith ini dihentikan, dicegat oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani, gubernur dari wilayah Ghassasina, ya, tepatnya di wilayah Al-Balqa, dan Syurahbil ini mengikat, kemudian menangkap, dan bahkan membunuh Harith bin Umair al-Azdi. Sebagaimana disampaikan bahwa dalam ketetapan atau norma yang berlaku di negara-negara pada saat itu atau di kerajaan saat itu, bahwa tidak boleh ada utusan yang dibunuh atau disakiti. Karena mereka tidak membawa persenjataan. Yang mereka bawa itu hanyalah pesan, risalah, surat ya, yang ditujukan kepada kaum mereka. Maka pembunuhan terhadap delegasi ini, terhadap utusan ini adalah umpama atau seakan-akan deklarasi, ya, pernyataan perang terhadap kaum muslimin. Dan sehingga berita ini sangat mengujangkan Nabi Muhammad SAW, dan walaupun menyiapkan pasukan sebesar 3.000 pasukan. 3.000 pasukan. Dan ini istilah atau alasan penamaan Mu'tah ini disebut dengan Ghazwah, sekalipun Nabi SAW tidak terjun langsung dalam peperangan tersebut. Tapi Rasulullah SAW, ya, seluruh prosesnya, seluruh perintahnya terkait pertempuran itu berada dalam arahan atau komando dari Rasul SAW, juga dalam pengawasannya. Bahkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, yang menjelaskan tentang dalam kitabnya Fathul Bari, ya, syarah dari Sahih Bukhari, beliau membuat sebuah kitab yang disebut dengan Kitabul Maghazi. Ya. Kitabul Maghazi, jadi bab atau kitab yang menerangkan tentang pertempuran-pertempuran dalam Islam. Ya. Maka dalam konteks ini yang dimaksud dengan Maghazi adalah upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyiapkan, dalam merencanakan, dalam menyerang orang-orang kafir secara langsung melalui pasukan yang beliau utus. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa persiapan dalam melakukan pertempuran dan juga pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemimpin pasukan. Di pada hari Jumat, ya, Nabi mengutus pasukan tersebut, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kaum muslimin, ya. Jadi mereka ini ketika melaksanakan peperangan bukan dari kas negara yang dimiliki, ya, tapi mereka tatawuan, dengan sukarela. Mereka menyumbangkan kudanya, mereka menyumbangkan untanya, mereka menyiapkan persenjataannya, sukarela disiapkan. Berbeda dengan perang-perang yang ada sekarang yang mengambil dari kas negara dan sebagainya. Jadi peperangan di zaman Rasul pada saat itu betul-betul, ya, pengorbanan jiwa mereka, pengorbanan terhadap harta, sehingga 3.000 pasukan ini terkumpul dengan sumbangan atau bantuan sukarela daripada diri mereka, ya. Harta yang mereka miliki, persenjataan, kendaraan yang mereka miliki, gitu, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan dan mempersiapkannya itu pada hari Jumat, dan Rasul berpesan kepada kaum muslimin agar mereka bersiap-siap, ya, setelah fajar, setelah sholat subuh. Ya. Adapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau akan menemui mereka
setelah memimpin sholat Jumat. Ya, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sekaligus sebagai komandonya, sebagai imam, ya, beliau sebagai pemimpin umat pada saat itu beliau melaksanakan kewajiban yaitu sholat Jumat, sementara pasukan yang lainnya, ya, mereka telah bersiap-siap. Jadi bisa dibayangkan 3.000 pasukan ini kalau mereka berada di Masjid Nabawi, kemudian mereka harus bersiap untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian harus bersiap-siap lagi keluar, ini akan memakan waktu. Sehingga ditetapkanlah pada hari Jumat itu eh, apa eh, eh, kaum muslimin ya sudah bersiap-siap sejak sholat fajar. Nah, lalu setelah sholat Jumat, Nabi mengumumkan Qaidul Jaish, ya, pimpinan pasukan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah. Kemudian Waqaidul Jaish, Ja'far bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib. Waqaidul Jaish dan pimpinan pasukan berikutnya Abdullah bin Rawah. Nabi lakukan betul-betul inspeksi. Dan ketika beliau menyebutkan satu persatu, ya, ada sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah ini tertinggal, terlambat. Ya. Kemudian saat datangnya Abdullah bin Rawahah, dia menyampaikan, ya Rasulullah, keterlambatanku ini karena mengikuti ibadah sholat Jumat bersama-sama dengan engkau. Ya. Lalu kata Nabi SAW, beliau katakan, la ghadwatun fi sabilillahi khairum minad dunya wa ma fiha. Pergi engkau berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, khairum minad dunya wa ma fiha, adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nabi SAW beliau mengatakan, ya, Zaid kepada Zaid bin Harithah, jika Zaid terbunuh maka in qutila Zaidun, in usiba Zaid, jika Zaid terbunuh maka akhadha rayah Ja'far, maka Ja'far yang akan memegang panji atau bendera perang. Wa in qutila Ja'far wa in usiba Ja'far, jika Ja'far terbunuh akhadha Abdullah bin Rawahah, maka Abdullah bin Rawahah yang akan memegang kendali terhadap perang tersebut. Disebutkan secara detail 3 orang tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat-nasihat yang pesan-pesan moralnya kepada pasukan, Ugzu Bismillah. Ugzu Bismillah. Jadi berangkatlah kalian, seranglah pasukan dengan menyebut nama Allah, fi sabilillahi, di jalan Allah, man kafara billahi, orang-orang yang mengingkari Allah, la taghduru, wa la taghullu. Janganlah kalian berkhianat, ya. Janganlah kalian berbuat curang, wala taqtulu walidan, janganlah kalian membunuh anak-anak, wala imra'atan, jangan membunuh juga perempuan, wala kabiran fanian, ya. Dan jangan juga membunuh orang yang lanjut usia, orang-orang tua, wala mun'azilan bisawma'atin, jangan pula membunuh, ya, para pendeta, para rahib yang berada di tempat ibadah mereka, wala taqta'u nakhlan wala syajaratan, bahkan jangan menebang pohon kurma, jangan ya menebang pohon, wala tahdimu binaan, dan jangan menghancurkan gedung-gedung atau bangunan-bangunan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah pesan moral Rasul SAW yang beliau titipkan kepada pasukan yang beliau utus ini. Berbeda dengan kita yang kita dapati saat ini, krisis perang yang terjadi di wilayah konflik seperti di Palestina, di Lebanon, bagaimana dengan mudahnya pasukan sekutu, pasukan Israel dibantu dengan Amerika Serikat, ya, hal yang kontras dengan apa yang dipesankan oleh Nabi SAW ketika mengutus pasukannya. Jadi kalau Anda bertarung, menyerang, ya seranglah pasukan. Jangan menyerang terhadap anak-anak. Jangan menyerang kepada perempuan. Jangan membunuh orang-orang tua. Jangan membunuh para pendeta, para rahib yang berada di tempat ibadah. Jangan merusak lingkungan, ya, menebang pohon. Jangan menghancurkan bangunan-bangunan. Nah, setelah sampai di kota Mu'tah, ya, pasukan Muslim berjumlah 3.000 menghadapi pasukan Romawi dan Ghassan yang jumlahnya 200.000. Dan seperti saya katakan di awal, ternyata peperangan yang dengan jumlah yang tidak sebanding ini, ya. Jadi 3.000 berbanding 200.000, ini kira-kira perbandingan 1 banding berapa ini Bu Jamilah, ya?
satu orang pasukan Muslim menghadapi berapa pasukan ini? Satu berbanding berapa ini? Kira-kira berapa ini Bapak Ibu ya? Sepertinya belum pada sarapan ini, jadi rada susah ini Iya. mencernanya. Satu banding tujuh mungkin ya Pak. Kalau kalau Ibu punya uang 3.000 harus jadi 200.000, harus dikali berapa lah gitu. Kira-kira gitu. Ibu punya uang 3.000. Pak Yayat nih Satu biasanya ini. Nah, ini dia Pak Yayat muncul. 1:67 Tad. Masya Allah, 1:67 tuh. 1:67. Saya baru mau jemput 1:60. Pak Yayat lebih detail tuh. 1:67. Jadi satu pasukan banding 67. Yang lainnya Bapak Ibu mungkin ini kita belum sarapan ini ya. Jadi agak Pak Yayat cepat ini menghitungnya. Ya, kadang Satu ngopi heula Tad. sambil ngopi. 1:67. Tapi pertempuran ini bukan selesai satu hari ya atau beberapa jam, enggak, dia bertahan sampai dengan 6 hari kurang lebih lamanya itu. Dan eh, kaum muslimin berstrategi dalam hal itu dengan memilih kota Mu'tah ini, di mana kanan kiri mereka itu adalah perkebunan. Sehingga yang 200.000 ini kalau masuk dan menyerang dari arah kanan atau dari arah kiri, mereka akan terpecah-pecah. Ya, itulah disebab dipilihnya kota Mu'tah ini. Dan tidak mungkin juga menyerang dari belakang. Sehingga tadi disebutkan bahwa pasukan Romawi ini, Bapak Ibu sekalian, sudah mulai membuat strategi karena perangnya berlangsung lama. Apa yang menjadi rahasia kekuatan kaum muslimin? Ya. Selain daripada kekuatan iman, kekuatan intelektual, strategi perang, maka mereka pun memutuskan kalau begitu kita serang panglima perang mereka. Kita serang Zaid, kita serang siapa Ja'far bin Abi Thalib, kita serang juga Abdullah bin Rawaha. Sehingga semua anak panah itu tertuju kepada panglima. Dan kita dapati yang tewas adalah panglima-panglima kaum muslimin. Karena ketahanan kaum muslimin di hari yang ke-6, pasukan Romawi berstrategi. Kalau begitu semua anak panah bertuju kepada komando pasukan. Yaitu kepada, yang pertama adalah kepada Zaid. Jadi para ulama sirah menyebutkan Zaid ini umpama landak. Kalau landak itu apa ya, durinya itu kan di punggungnya gitu ya. Berkebalikan dengan Zaid. Zaid itu anak panahnya itu menempel ke dada Zaid. Artinya apa? Zaid tidak berbalik badan sekalipun. Jadi Zaid tidak berusaha lari, tidak berusaha meninggalkan medan pertempuran. Jadi ibarat landak, kalau landak di belakang, Bapak Ibu sekalian, ya duri-durinya. Tapi Zaid ini dihadapi dengan dadanya. Di puluhan anak panah yang menempel ke dalam tubuh Zaid bin Haritha. Ya. Di mana banyak pasukan kaum muslimin syahid, termasuk Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Dan setelah mereka gugur, pasukan kaum muslimin kemudian memilih Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang dahulunya adalah strategi perang pada perang Uhud ya. Tapi Khalid ini dulu di pihak yang berlawanan. Jadi Khalid ini baru beberapa bulan memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, dan tahun ke-8 Hijrah itu diikutkan dalam perang Mu'tah ini. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Khalid yang biasa memimpin pasukan. Beliau dipimpin pertama oleh Zaid bin Harisah, seorang hamba sahaya. Kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib yang baru bertemu setelah kembali dari Abyssinia, dari Habasyah. Ya. Kemudian Abdullah bin Rawaha, baru Khalid bin Walid. Dan ada yang menarik terkait dengan kisah Islamnya Khalid bin Walid ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa masyhad, ada beberapa peristiwa ya. Yang pertama mungkin kita flashback kepada perang Uhud, bagaimana Khalid ini sebagai pihak yang saat itu berada di barisan kaum musyrikin, sebagai ahli strategi memimpin pasukan berkuda untuk menyerang kaum muslimin pada perang Uhud. Kata Khalid bin Walid, kita tidak akan bisa menyerang kaum muslimin sementara bukit rumah, bukit pemanah itu masih dikuasai oleh umat Islam pada perang Uhud. Kita tidak akan bisa menguasai kaum muslimin sementara bukit rumah itu masih dikuasai oleh orang-orang Islam. Ya, jadi ahli strategi, ahli perang Khalid bin Walid kemudian dihadapkan kepada ahli strategi yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai pimpinan kaum muslimin, pimpinan umat Islam, ahli perang.
dan juga orang yang saleh. Jadi ini terkumpul dalam diri Rasulullah SAW, ahli perang, ahli komando, tapi juga orang yang saleh. Nah, ini yang menarik pertama, pelajaran pertama yaitu dari perang Uhud. Sehingga Nabi pernah mengatakan kepada pasukan pemanahnya itu, apapun yang terjadi bagi kaum muslimin, kemenangan ataupun kekalahan, pasukan pemanah jangan meninggalkan tempat mereka, ya. Jangan meninggalkan wilayah mereka. Nah, ini yang pertama. Jadi tertariknya Khalid bin Walid dari strategi perang. Jadi orang itu tersentuh terkadang hidayahnya itu adalah karena sesuatu hal yang menjadi spesialisasi dirinya. Ya. Ahli strategi dihadapkan dengan ahli strategi, yaitu Rasulullah SAW. Sebagaimana salah seorang sahabat, Rukanah, ya, beliau ahli gulat. Kemudian kata Nabi, Rukanah, kamu masuk Islam. Kata Rukanah, ya Muhammad, kita bergulat dulu. Ya. Setelah bergulat dengan Nabi Muhammad, Rukanah kalah. Bergulat lagi, kalah lagi. Bergulat lagi, kalah lagi. Kemudian juga Umar bin Khattab, ya, masuk Islam dengan sesuatu yang ada, yang menjadi key personality-nya. Jadi kunci kepribadiannya, keberanian. Ya. Ketika Umar bin Khattab mau masuk Islam, Nabi SAW menanti dan berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah, menangkanlah agama Islam ini dengan salah satu Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham, atau nama lainnya adalah Abu Jahal. Dan yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Dan ketika Umar datang, Rasulullah SAW memegang dada atau kerah daripada Umar itu. Bukankah sudah tiba datangnya engkau memeluk Islam, wahai Umar? Tidak mungkin Nabi memegang kerah, kecuali kepada orang yang berani. Tidak mungkin Nabi memegang kerah dada dari seseorang seperti kepada Abu Bakar yang terkenal dengan kelemah lembutan. Nah, jadi flashback kepada kisah perang Uhud ini, bahwa peristiwa perang Uhud ini menjadi salah satu hal yang menjadi ketertarikan dari Khalid bin Walid. Di samping juga yang kedua adalah peristiwa Hudaybiyah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 1.400 orang yang berangkat dari Madinah untuk melaksanakan umroh, kemudian dicegat oleh Khalid bin Walid pada tahun ke-7 Hijrah dengan sekira 200 pasukan, tapi tidak bertemu. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta masukan, menyusuri jalan yang tidak biasa, sehingga sampailah di Hudaybiyah. Khalid bermasuk mencegat, tetapi bertemunya di tempat yang tidak biasanya, yaitu di Hudaybiyah. Sehingga Hudaybiyah ini ditetapkan sebagai mikot yang terjauh dari kota Madinah, ya, Hudaybiyah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini pergerakan tentara Islam dan juga adanya musyawarah atau konsultasi di wilayah yang disebut dengan Ma'an. Bergerak ke arah utara hingga tiba di wilayah yang disebut Ma'an, ya, wilayah yang berada di Syam, terletak di sebelah utara Hijaz. Jadi Hijaz itu wilayah Madinah, wilayah Mekah itu disebutnya Hijaz. Ketika mereka sampai ke Ma'an, ya, intelijen menyampaikan kabar bahwa Heraklius atau Kaisar Romawi pada saat itu telah tiba di Ma'ab. Ya, pasukan sebanyak 100.000 tentara Romawi ditambah lagi sekutu dari kabilah-kabilah bergabung dengan jumlah 100.000 orang tadi, sehingga total terkumpullah 200.000 pasukan. Dan sehingga terjadilah musyawarah di kalangan kaum muslimin, 3.000 menghadapi 200.000 pasukan. Apa yang harus kita lakukan? Kebingungan kaum muslimin. Nah, kalau kita mungkin, aduh, alah gitu kan, alah ini yang dihadapi 200.000. Ya. 1 berbanding 67. Satu orang muslim harus mengalahkan 67 orang musyrik. Para kaum muslimin bingung, memutuskan untuk tinggal di Ma'an selama 2 malam, merenungkan, bermusyawarah, berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Kemudian mereka sempat berpikir bagaimana kalau kita mengirim surat kepada Rasulullah dengan harapan Rasulullah SAW akan mengirimkan tentara bantuan. Ya. Kemudian Abdullah bin Rawah mengatakan, ya, menolak usulan tersebut dan memberikan motivasi atau semangat dengan mengatakan, ya qaum, wallahi innal lati takrahuna allati kharajtum tatlubun. Wahai kaum, demi Allah, apa yang kalian benci itu adalah yang kalian cari-cari selama ini.
Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala kathrah. Kami tidak berperang ya karena jumlah bilangan pasukan yang banyak, kekuatan yang memadai ya, pasukan yang besar. Ma nuqatiluhum illa bihadzal din. Kami tidak memerangi mereka kecuali karena kemuliaan agama ini. Alladzi akramallahu bih, yang telah Allah muliakan kita dengan sebab agama ini. Fantalaqu fa innama hiya ihdal hasanain. Ya. Mereka pun pergi menuju perang Mu'tah, maka kalian akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan, imma zuhurun wa imma syahadatun. Baik itu kemenangan ataupun mati syahid. Bapak dan Ibu sekalian, ya, ini terkait dengan pergerakan ya. Zaid bin Harithah memimpin pasukan, memegang bendera, memegang panji bendera kaum muslimin, berjuang dengan teguh, dengan begitu gigihnya, bertempur dengan keberanian yang luar biasa, ya. Hingga beliau maju ke depan, ya, dan seluruh anak panah mengarah kepada Zaid, sehingga akhirnya beliau pun ditusuk dengan tombak. Bahkan ada kisah dari Ja'far bin Abi Thalib, ya, ketika Zaid bin Harithah, maka panji bendera itu dipegang. Ya, pimpinan pasukan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Berjuang semangat terus sampai akhirnya tubuhnya pun terkuras. Ya, beliau memegang bendera dengan tangan kanan, kemudian tangan kanannya itu atau lengan kanannya itu putus, ya, disambar oleh pasukan musuh. Kemudian tangan kirinya pun memegang bendera dengan tangan kirinya. Dia masih terus berjalan, ya. Kemudian ketika tangan kirinya pun putus, dia mendekap bendera itu dengan sisa-sisa lengan yang masih melekat, menempel di tubuhnya. Bahkan Imam Bukhari, ya, meriwayatkan dari sahabat, dari Nafi, kemudian dari sahabat Ibnu Umar, ya, menceritakan bahwa ia melihat Ja'far bin Abi Thalib saat menjadi syahid dan menghitung bahwa terdapat 50 luka tusukan dan pukulan di dalam tubuh Ja'far. Bahkan riwayat lain menyebutkan ada 90 pasukan, ada 90 anak panah atau tusukan yang bersarang pada tubuh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Abdullah bin Rawahah, ya, Abdullah bin Rawahah mengambil bendera sebagai pimpinan ketiga dari kaum muslimin. Ya. Kemudian dia merasa gentar, ya, ketika dua sahabatnya gugur. Ya. Abdullah ini gentar, ya, ada kekhawatiran sedikit di dalam dirinya. Kemudian Abdullah bin Rawah ini terkenal sebagai seorang penyair, maka dia menyemangati, bicara pada jiwanya. Dia berkata dalam syairnya itu, dan bait syairnya ini ditulis, ya, Bapak dan Ibu sekalian, ditulis di dalam makbarah, di pemakaman Abdullah bin Rawahah di Yordania. Wan nafs, demi jiwa, engkau akan turun juga. Ya, jika seluruh pasukan telah berkumpul dan suara gemuruh telah datang, maka engkau akan ikut. Ya. Engkau akan mematuhi, ya. Dan kenapa engkau membenci terhadap surga? Dan ini syair ini atau bait ini dituliskan di dalam makam Abdullah bin Rawahah. Jadi ketiga sahabat yang gugur ini, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, mereka semuanya dimakamkan di wilayah Mu'tah, dan masih ada sampai dengan saat ini. Jadi di Mu'tah itu ada sebuah universitas, ya, Universitas Mu'tah di sana, ya, yang saat ini masuk dalam wilayah kerajaan Yordania. Kemudian terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, maka panji atau bendera itu beralih kepada Khalid bin Walid. Ya. Nah, Thabit bin Arqam maju mengambil bendera dan berkata, wahai kaum muslimin, pilihlah seorang dari kalian untuk memimpin, dan mereka pun menjawab, maka engkau sajalah. Dan ia pun menjawab, aku tidak akan melakukannya. Dan akhirnya kaum muslimin sepakat untuk menetapkan Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Ya, dan Khalid berkata, sesungguhnya pada hari terjadinya perang Mu'tah itu, ada 9 pedang yang jatuh di tanganku. Di 9 pedang yang dia gunakan patah, ya, untuk melawan musuh-musuh Islam. Tersisa hanyalah pedang dari negara Yaman yang kuat. Kemudian Nabi Muhammad SAW
pada saat itu menceritakan, ya, beliau yang berada yang jauhnya 800 km dari pertempuran Mu'tah, beliau bisa menceritakan dengan rinci peristiwa yang terjadi di perang Mu'tah. Kalau kata anak Gen Z sekarang, Bapak Ibu sekalian, ini live streamingnya Rasulullah SAW. Jadi dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, beliau live streaming menceritakan. Nah, beliau katakan dalam sabdanya itu di kota Madinah yang jaraknya 800 km dari Mu'tah ini, akhadha rayata Zaidun fa usiba. Bendera itu dipegang oleh Zaid. Kemudian Zaid pun terbunuh. Summa akhadha Ja'farun fa usiba. Ya. Kemudian Ja'far memegang kendali atas bendera tersebut, maka Ja'far pun terbunuh. Summa akhadha ibnu Rawahah, Abdullah bin Rawahah fa usiba. Dan ketika Rasulullah SAW menyebutkan satu persatu sahabatnya, Zaid masih termasuk keluarga daripada Rasul, Ja'far bin Abi Thalib masuk, bercucuran air mata Rasulullah SAW. Wa ainahu tadrifan, meneteskan air matanya. Hatta akhadha rayata sayfun min suyufillah, hatta fatahallahu alaihim. Sehingga kendali perang dipegang oleh salah satu dari pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Dalam situasi yang sulit ini, Khalid menunjukkan keahlian yang luar biasa dalam menyelamatkan kaum muslimin dari situasi yang sulit. Jadi betapa berharganya nyawa kaum muslimin sehingga Khalid bin Walid menyusun strategi untuk mundur secara gradual, secara bertahap, ya. Secara bertahap. Jadi Zaid memerintahkan beberapa pasukan berkuda untuk menimbulkan debu di belakang, mengeraskan suara takbir dan tahlil. Zaid merubah formasi yang semula pasukan yang berada di sebelah kanan, beliau pindahkan ke bagian formasi sebelah kiri. Sehingga orang-orang Romawi berkesimpulan bahwa telah datang bala bantuan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau jangan sampai mereka masuk kepada jebakan kaum muslimin. Padahal yang dilakukan oleh Khalid bin Walid adalah mengubah strategi dan formasi perang. Pasukan yang berada di kanan dirubah menjadi ke kiri, kemudian debu-debu diangkat ke udara, seolah-olah ada pasukan yang datang, bala bantuan yang datang dari kota Madinah, dan pasukan muslimin pada saat itu berhasil mundur dengan selamat tanpa kehilangan banyak nyawa, dan pasukan Romawi pun kembali ke daerah mereka tanpa melakukan pengejaran. Jadi peperangan pada saat itu, Bapak dan Ibu sekalian, tidak berperangan yang berlangsung selama 24 jam, ya. Jadi peperangan pada saat itu ya ketika masuk waktu petang, ketika asar itu sudah mulai berangsur-angsur. Ya, malam sudah berhenti. Jadi malam dilanjutkan lagi esok harinya. Sampai asar, sampai mulai mendekati peralihan waktu ke malam berhenti. Kenapa malam tidak ada peperangan? Ya, Bapak Ibu, kenapa malam tidak ada peperangan? Ya jawabannya sederhana, poek gitu. Poek beda dengan perang sekarang gitu. Perang sekarang mungkin ada lighting, ada apa gitu. Ya, jadi bayangannya kita kondisi saat itu gitu. Jadi keadaan yang ini. Nah, ini dalam pertemuan ini dari pihak kaum muslimin gugur 12 orang, dari 3.000, ya, dari 3.000 pasukan gugur 12 orang syahid. Sementara referensi-referensi sejarah menyebutkan 3.300 sekian pasukan tewas dari karangan Romawi. Ketika kaum muslimin kembali ke kota Madinah, ya, anak-anak kecil menyambut mereka, pasukan kaum muslimin mendatangi mereka. Kemudian nah ada sebagian orang-orang yang mengatakan yahussuna turab, mereka melempari pasukan dengan debu. Ya, jadi melontari pasukan yang baru datang dari medan pertempuran dengan debu. Dan mengatakan, wahai para pengecut, wahai para pengecut. Nabi SAW mendengar seruan ini, ya, wahai para pengecut, wahai kalian melarikan diri dari farartum fi sabilillah, kalian melarikan diri dari berjihad di jalan Allah. Namun Rasulullah SAW mengatakan, lakinnahum al-qarrar, mereka adalah orang yang kembali untuk menyusun strategi. Jadi bantahan orang-orang kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang menyatakan mereka pengecut, itu dibantah oleh Rasul. Lakinnahum al-qarrar, mereka adalah orang-orang yang kembali dari menyusun strategi. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, pertempuran tidak membalaskan dendam yang menjadi tujuan awal, hasilnya memiliki dampak yang besar terhadap reputasi Islam. Jadi perang membuat seluruh jazirah Arab termasuk suku-sukunya terkejut.
Jadi kekaisaran Bizantium yang begitu besar dianggap sesuatu yang terbesar. Bangsa Arab mengira bahwa pasukan yang 3.000 ini sama dengan kamikaze bunuh diri gitu ya. Namun pertempuran antara pasukan kecil ya dan kembali pasukan muslimin dengan korban yang tidak atau kerugian yang tidak besar ya merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa sehingga meningkatkan kehormatan reputasi umat Islam. Dan perang Mu'tah ini adalah menjadi pembuka Bapak Ibu sekalian ya, menjadi pembuka kepada penaklukan negeri-negeri Syam. Bagaimana masuknya Islam kemudian ke Damaskus, ke Suriah, bahkan nanti ke Konstantinopel atau ke Turki. Nah, inilah nama-nama para sahabat yang gugur syuhada pada perang Mu'tah. Nah, 12 orang ini. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawah, Mas'ud bin Al-Aswad, Wahab bin Sa'ad, Ubadah bin Qais, Amr bin Sa'ad, Al-Harith bin Nu'man bin Isaf, Suraqah bin Amr, Abu Kulab bin Abi Sa'sa'ah, Jabir bin Abi Sa'sa'ah, dan Amir bin Sa'ad. Dan yang terakhir sebagai simpulan, yang pertama pelajaran dan hikmah dari kisah perang Mu'tah ini adalah adanya urgensinya atau pentingnya kepemimpinan. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul merencanakan, ya, dari mulai persiapan perang, kemudian komando-komando pasukan yang memimpin itu betul-betul terencana dan betul-betul dilaksanakan oleh kaum muslimin. Sekalipun mereka ada yang mahir dalam strategi perang, tapi Rasul SAW dan kaum muslimin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang kedua adalah strategi dan taktik yang cerdas dalam situasi yang sulit. Hal inilah yang diambil oleh Khalid bin Walid, ya, yaitu dengan menggunakan strategi perang psikologis yang tadi disampaikan dengan merubah, bermanuver secara militer, merubah formasi pasukan yang berada di sayap kanan menjadi sayap kiri, kemudian mengeraskan suara takbir dan tahlil, kemudian juga memunculkan debu yang berterbangan di udara agar menimbulkan dampak psikologis ketakutan kepada orang-orang Romawi sehingga mereka mengira adanya bala bantuan atau jebakan yang dibuat kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adanya keberanian dan keikhlasan dalam berjuang. Meskipun jumlah kaum muslimin dalam jumlah yang sedikit, maka mereka memiliki keimanan sehingga keimanan ini melahirkan pengharapan adanya roja atau adanya harapan dan harapan ini akan melahirkan kekuatan. Inilah yang diungkapkan oleh Abdullah bin Rawaha dalam syairnya, ya nafs malaki takrahinal jannah. Kenapa engkau benci, ya, tidak suka terhadap surga? Sehingga beliau menyemangati dirinya sendiri ketika melihat para panglima kaum muslimin saat itu telah berguguran. Kemudian larangan kekerasan yang tidak perlu di dalam Islam, ya. Pesan moral Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabdanya tadi, tidak boleh membunuh anak-anak, orang tua, kemudian wanita-wanita, tidak boleh membunuh para pendeta dan rahib di tempat ibadah mereka, dan seterusnya. 5. Persiapan dan kekuatan mental dalam menghadapi musuh yang sangat besar. Kemudian yang keenam adalah menjaga reputasi Islam di mata dunia. Yang ketujuh adalah nilai syahid dan pengorbanan dalam Islam. Dan sebagaimana tadi disampaikan bahwa perang Mu'tah ini adalah sebagai pembuka terhadap peperangan-peperangan berikutnya sampai dengan penaklukan Konstantinopel pada masa Sultan Mahmud II di tahun 1453 Masehi. Demikian mungkin Bapak dan Ibu sekalian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Jamilah. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan. Masya Allah, luar biasa ya Pak Ustadz menyimak kisahnya perang Mu'tah ini gitu. Dari mulai latar belakangnya, juga tadi pasukannya yang 3.000 melawan 200.000 pasukan Romawi, begitu ya. Dan sudah dihitung sahih nih sama ahli hitung, 1:67 gitu. Dan Wadah dua biasa menghitung itu, Bu. cepat sekali menghitungnya. Dan bisa memenangkan gitu pertempuran perang Mu'tah ini dalam beberapa hari ya, nggak sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu ya. Adapun tadi hal-hal yang mempengaruhinya tentunya ada kekuatan iman kepada Allah, kemudian strategi perang yang tepat mungkin ya,
kemudian ada support pengorbanan besar dari para kaum muslimin gitu. Dan luar biasanya lagi tetap menjaga akhlak dalam berperang ya Pak Ustadz, sebagai pesan moral dari Rasulullah tadi. Nah, kemudian merindingnya lagi ketika strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dengan jumlah yang sama tapi bisa menggentarkan lawan gitu. Masya Allah, sehingga bisa menaikkan reputasi negara Islam di dunia gitu. Allahu Akbar. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, setelah kita simak tadi materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, barangkali ada pertanyaan, dibuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab, dipersilakan sambil mengisi absensi ya. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Ibu, Bu Jamilah, ingin bertanya. Iya, Bu. Mohon mangga Ibu. Dengan Baik, ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Dr. Sandi, materinya luar biasa. Pertanyaan yang ingin disampaikan adalah dari perjalanan perang Mu'tah ini, dan juga tadi diulas juga ya contoh-contoh perang yang lain. Untuk konteks hari ini, apa yang harus dilakukan oleh negara Islam ya sebagai sebuah negara tentu saja ya, dan oleh kita sebagai seorang muslim sebagai individu yang mungkin bermacam-macam ya. Kalau individu ada yang tinggal di wilayah muslim mayoritas tetapi kan bukan negara Islam gitu. Karena tadi untuk kematian satu orang saja Rasulullah seperti itu ya responnya. Membunuh pengirim yang mengirimkan pesan surat ya. Tadi bahkan dicontohkan juga karena tersingkapnya hijab seorang muslimah gitu ya, seorang muslim bisa melakukan pembelaan yang seperti itu begitu ya. Nah, ini kan tentu pelajaran yang luar biasa yang harus diambil gitu ya, dan dicoba untuk, bukan hanya dicoba ya, mungkin harusnya ditiru begitu ya. Bagaimana di zaman sekarang yang tentu saja juga sudah banyak perubahan gitu, tetapi ruh-ruhnya, esensinya itu kan harus tetap bisa ditangkap dan diteladani begitu ya, tentang keberpihakan gitu ya kepada sesama muslim gitu ya, tentang juga reaksi yang seharusnya dilakukan. Contohnya misalnya sekarang kita melihat apa yang terjadi di Palestina kan bukan 1-2 orang yang dibunuh, bukan 1-2 orang perempuan yang disingkap hijabnya begitu ya. Nah, mungkin pelajaran apa yang bisa kita ambil dari apa yang dipaparkan oleh Pak Sandi tadi untuk kita semua itu ya, di tengah-tengah tentu saja mungkin keterbatasan masing-masing, karena tadi misalnya kita mayoritas muslim gitu tetapi kan bukan negara Islam ya, atau karena keterbatasan lainnya. Itu saja barangkali, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibarah dari sejarah perang Mu'tah ini gitu ya, di dalam kehidupan kita yang sekarang, yang tentu saja memang berbeda tetapi esensinya bisa kita tetap ambil sebagai keteladanan yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dr. Neneng, jazakillah khairan. Ya, ini kalau kita simak dari pertanyaannya, ya, coba saya simpulkan bagaimana dalam konteks sekarang dihubungkan kontribusi umat Islam baik sebagai negara ataupun sebagai individu.
kontribusi umat Islam seperti apa ya? Kalau kita refleksikan dengan keadaan sekarang, banyak hal dan banyak aspek yang bisa diberikan oleh umat Islam. Seperti yang berlaku pada saudara-saudara kita ya, di Palestina. Kebetulan beberapa waktu yang lalu, Okta Syariah ini kedatangan ya seorang warga negara Palestina yang menyampaikan akan mendaftarkan ininya. Lalu saya tanya, ya, kadang saya malu kalau ya betul-betul benar-benar malu ya ketika kita kenyang sementara teman-teman kita atau saudara kita di Palestina dalam keadaan kesulitan pangan. Apalagi sekarang mendekati masuknya musim dingin ya. Pakaian yang mereka dapati mereka recycle, mengubah blanket itu selimut ya, dirubah menjadi hoodie, diubah menjadi baju hangat gitu. Belum lagi keterbatasan ya dalam segala hal gitu. Tidak ada yang bisa dilakukan dalam konflik seperti ini. Maka mereka kaum muslimin yang sanggup berkontribusi membela, mempertahankan kehormatan kaum muslimin, saudara-saudara mereka yang di Palestina dengan persenjataan, dengan kekuatan, bantu dengan kekuatan. Di mana negara dalam hal itu berperan sebagaimana hal yang berlaku kepada negara-negara yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh misalkan negara Yaman dengan gerakan Houthi, kemudian Libanon dengan gerakan Hizbullah, kemudian Harakah Al-Muqawamah Al-Iraq di Irak ya, gerakan perlawanan di Irak, gerakan perlawanan di Suriah. Nah, itu negara-negara yang berdekatan dengan itu. Jadi dari sisi negara, mereka yang berkontribusi bantu dengan berbagai bidang. Turki dengan mengirimkan bantuannya, Indonesia dengan mengirimkan relawannya, ya. Dan banyak dari kaum muslimin yang tidak memiliki, ya, kata teman itu, ketika ditanya apa yang harus kita lakukan, banyak dari antara kaum muslimin la yamlik illa ayyukhallisu ad-du'a. Tidak ada yang dimiliki selain mereka mengikhlaskan doa untuk. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita belum bisa membantu dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta, atau dengan berupa sukarela, dengan berbagai bentuk bantuan, kata teman itu, la yamlik illa ayyukhallisu du'a. Maka jangan sampai melewatkan nama orang-orang Palestina atau negara Palestina, kaum muslimin di Palestina ini dilewatkan dalam doa-doa kalian. Dilewatkan dalam doa-doa kalian. Jadi ibu bapak yang mampu dan memiliki kelebihan finansial, ya, silakan berbantu dengan kelebihan hartanya. Ibu bapak yang mampu memudahkan anak itu untuk mendapatkan pendidikan, karena keluar dari wilayah konflik juga bukan hal yang mudah ya. Pak Yayat mungkin kemarin sempat ngobrol dengan orang tersebut ya, berapa dana yang harus disiapkan untuk bisa keluar dari perbatasan Rafah menuju Mesir terus menuju ke Indonesia, berapa puluh juta yang harus dikeluarkan. Belum lagi kerabat mereka yang masih ada di sana. Jadi apa yang kita bisa bantu dari sektor pendidikan, bantu kepada mereka, memudahkan mereka dari pendidikan. Kalau bisa dampingi mereka sampai mereka betul-betul ini selesai. Jadi saya itu suka berpikiran ketika saya kuliah di sana, sebagaimana saya dibantu oleh mereka, orang-orang Mesir yang begitu dermawan, maka saya pun harus membantu kepada mereka yang saat ini dalam keadaan kesulitan. Apa yang bisa saya bantu ya di pendidikan. Jadi memudahkan mereka memberikan fasilitas pendidikan. Jadi mudah-mudahan ada satu orang calon mahasiswa yang akan mendaftar di Prodi, dan insya Allah nanti akan berdatangan lagi yang lainnya, baik di jenjang S1, S2, bahkan ada yang berkeinginan juga untuk S3. Nah, kita kan ada 2, yaitu ilmu komunikasi dan juga doktoral ilmu hukum. Jadi coba apa yang bisa kita bantu ya. Unisba di sini mengambil perannya di bidang pendidikan itu, bantu di sana, dampingi mereka di sana. Dan karena kita pun di pendidikan punya keterbatasan, ya maka kita berstrategi juga dalam memberikan bantuan kepada mereka. Bantuannya mungkin kepada mereka yang sudah berada di sini, karena dengan memberikan tiket
akan sulit juga ya ini menggalang dana untuk itu. Jadi berikan bantuan kepada mereka yang sudah ada beberapa bulan menetap di sini. Ya. Ada walinya, ada keluarganya di sini, sehingga Unisba tidak perlu memikirkan tiket kedatangan, visa kehadirannya. Kemudian asrama tempat tinggal mereka. Syukur-syukur kalau ada asrama nanti yang akan disiapkan. Tapi setidaknya ya dari kemudahan dari akses pendidikan untuk mereka itu. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian, baik itu Kadaulatin sebagai negara yang bertetangga dengan mereka, dan Palestina ini begitu besarnya dalam menyatakan mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu yang terngiang-ngiang dari setiap orang Palestina yang ditemui, itu yang disampaikan itu, bahwa Indonesia ini adalah negara saudara dekat kita, yang menyatakan Palestina negara yang menyatakan kemerdekaan terhadap negara Indonesia, di samping kemudian Mesir dan seterusnya. Jadi sebagai individu tadi hal yang bisa kita kerjakan ya kita lakukan dalam berbagai aspek itu. Baik, itu mungkin Ibu Jamila juga saya ini ada lihat ada di kolom chat ya. Ini dari Bu Iva, dari atas ini. Ya, dari Bu Iva Hanifiyah. Oh ya, dari Pak Ilham ada yang poek, katanya apa ini poek ini? Maksudnya itu mungkin tadi strategi perangnya, kenapa tidak Itu sampai yang malam ya tadi, poek itu tidak? yang kenapa malam-malam nggak boleh berperang karena poek. Nggak boleh Bu ya, poek. Iya betul, yang alasan yang mudahnya itu Bu, poek. Jadi perang di mereka itu tidak sampai 24 jam. Jadi sampai sore peralihan ke malam ya sudah selesai, diteruskan esok harinya sampai Karena sisa-sisa berhadapan pertahanan ini ya, face to face perangnya ya. berhadapan ya, bukan Berhadapan. umpet-umpetan. Betul Ibu. Nah, ini kemudian ada dari Bu Iva, apakah perang mut'ah ada kaitan dengan nikah mut'ah? Ini beda menulisnya ya. Menulisnya beda ya. Kalau dalam kajian kita saat ini adalah mu'tah. Jadi mim, kemudian hamzah, ta, dan ta marbutah. Jadi hamzahnya itu di atas wawu ya, mu'tah. Tapi kalau mut'ah itu beda lagi menulisnya. Mim, ta, ain, ta marbutah. Jadi dari segi penulisan akan beda juga nanti kepada implikasi. Kalau mut'ah itu artinya bersenang-senang, ya kalau mu'tah ini nama lokasi yang terdapat di wilayah Yordania, di provinsi Karak tadi, masuk ke wilayah Yordania sekarang. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan nikah mut'ah ya, Bu Dr. Iva. Lalu ya ini dari Bu Titin, perang mu'tah ya, bukan mut'ah. Iya. Ya mungkin itu, mungkin Bapak Ibu. Itu menjawab Bu Iva. Menjawab. Bukan Makasih, mut'ah, tapi mu'tah. Gitu. Mu'tah, betul, mu'tah. Cuman salah pakai hak ya di T-nya. Iya, iya Ibu. Nah, baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya kah? Sepertinya setelah ini buka ini Pak, buka Sirah Nabawiyah. Nah, ini Pak Yayat, ini Pak, cenah bulan Jumadil awal apa katanya? Ya, saya cari-cari informasi, buka browsing, oh ada pertempuran ini mu'tah. Nah, relevan juga mungkin dibahas dengan yang kondisi Palestina saat ini. Karena wilayahnya di sekitaran itu, Syam, Yordania, Palestina, Lebanon, Syria, jadi pembuka ke sana. Pembuka ke perang Yarmuk, nanti pembuka ke perang Hunain, pembuka ke perang penaklukan Damaskus, Syria, sampai ke perang Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Muhammad II di 1453 Masehi. Ekspansi ya Pak ya, ekspansi negara Islam. Ya, di kawasan yang besar sekali Bu ya, negara Islam ini mulai dari Makkah, Madinah, kemudian ke wilayah sebelah barat itu masuk nanti bagaimana penaklukan Afrika, masuk melalui Mesir, Mesir geser ke Libya, Libya geser ke Tunis, Tunis Algeria,
geser lagi ke Maroko, ke bawahnya ada Mauritania, di bawahnya lagi ada Niger, Nigeria, Sudan, Tanzania, Ethiopia, masuk ke sampai ke Afrika Tengah, sampai ke Afrika Tengah. Kan bahasa Arab ini digunakan di negara-negara kecil Afrika, seperti mungkin negara yang nggak pernah kita dengar namanya, Eritrea, Djibouti, ya itu negara kecil di dekat Somali. Somali juga ada dua negara di sana, Somalia dengan Somaliland, yang satu di bawah jajahan Inggris, yang satu di bawah jajahan Prancis. Jadi dari negara-negara ini bersinggungan. Ketika kuliah dulu, tetangga sebelah, oh ternyata orang Uzbek, tetangga sebelah orang Ethiopia, tetangga sebelah orang Eritrea. Kita sering ngobrol gitu tentang negara mereka, dan kalau tidak dipaksa bicara, nggak akan bisa mungkin bahasa Arab kalau nggak bergabung atau berinteraksinya dengan orang Indonesia. Jadi kalau dengan multikultural, heterogen, ini kita dituntut, dipaksa, kamu mau nggak mau harus bicara, ketemu di tangga, ketemu di lift, ketemu di jalan, kan pasti ketemu, bicara, dipaksa untuk bicara. Ke wilayah utara masuk ke Yordania, dari Makkah Madinah masuk ke Yordania, masuk ke Palestina, Libanon, Suriah, Turki, bahkan ada perubahan kultural di masuk Islam ke Albania, ya, wilayah Eropa, masuk ke Bosnia dan Herzegovina, kemudian ke wilayah timur, ya, ke wilayah timur ini lebih luas lagi, ya, masuk Islam ke Irak, Iran, Kuwait, kemudian ke Pakistan, Afghanistan, India, dan jangan salah, India itu populasi kedua Muslim terbesar. Jadi yang terbayang di dalam diri kita, oh dominannya Hindu, enggak, Muslimnya banyak. Muslimnya banyak saya temui masyarakat atau para penghafal Quran yang kuliah di sana berasal dari India. India masuk ke Bangladesh, Bangladesh masuk ke Myanmar, kemudian Thailand Selatan, Patani, masuk ke mana lagi, Malaysia, Singapura, Indonesia. Jadi berbagai arah mata angin, dari arah utara ke selatan, ke barat, ke timur, ke barat laut, ke timur laut, kemudian ke barat daya, ke tenggara, ya, ke tenggara, ini penyebaran Islam. Dan insya Allah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Karya besar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ra'aitan nas, kamu akan melihat manusia ini masuk berbondong-bondong ke dalam ajaran Islam, baik dari kalangan akademisi mereka, pastor, rahib, pendeta mereka, orang-orang pintar dari kalangan mereka, ataupun masyarakat awam mereka. Itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bersilaturahim lagi dalam episode yang lainnya insya Allah. Demikian Bu Jamilah. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya Pak, sejarah itu selalu seru untuk disimak gitu ya. Dan mudah-mudahan setelah ini kita bersemangat mencari sejarah-sejarah Islam lainnya gitu. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih kepada Pak Ustadz Sandi atas ilmu yang sudah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua, dan terkhusus Bapak untuk terus berbagi ilmu kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan untuk kita memahami setiap ilmu yang kita dapat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup kajian rutin bulanan Fakultas Syariah ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bapak Ibu sedaya. Jazakumullah khairan. Tunun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Sandi, kata Ya, Bu. orang di Ya, Bu. rumah, suara Pak Sandi mirip Ustadz Rahmat Baikani.
Tuh. Aduh, oh menyimak, ahlan wa sahlan. Aduh, Iya, ini tandanya menyimak. belum minum dan belum sarapan. Jadi basah. Berarti channel Ustadz Rahmat baik nih.